Mbak Taylor itu yang boleh diceritakan ya. Oke, silakan suami boleh. Iya. Saya Arbani berperan sebagai Andika. Di sini jadi suaminya gadis ya. Oke. Ya mungkin kalian akan kesel ya. Pas nonton trailernya tadi, saya aja kesel. Kamu aja Saya kesel aja ya. kesel. Tapi coba nanti ditonton dulu aja. Oke. Ditonton dulu aja. Keselnya sama siapa? Oke. Thank you. Ini bestie aku. Oh iya, Besti. Iya, jadi aku berperan sebagai Suzy. Dan Suzy itu dia adalah perempuan yang perhatian. Dia ceria, dia baik loh sebenarnya. Oke. Awalnya. Uh-uh. Dia itu mungkin friendly banget, jadi bisa bikin orang tuh gampang nyaman sama dia. Tapi kan kesalahannya ya siapa yang nyaman sama dia. Aduh. Ya tergantung orangnya aja terimanya gimana. Iya udah. Keren loh ya. Maaf, Suzy Gemini. Maaf, Itu nanti ya. Oh, itu nanti ya, di belakang layar Itu aja. nanti ya. Suzy Oke. kayak Gemini nih. Mau Gemini. Oke, kita ke Suzy dulu boleh ya. Oke, kamu ditawarin satu buah peran ya. Tadi aja udah begitu, gitu loh. The first time kamu ditawarin juga dapat proyek ini gimana? Dan dapat karakter ini bagaimana kira-kira? Perasaannya gitu. Pertama kali aku dikirim sinopsis sama Bu Hadra ya. Aku baca sinopsisnya, terus pas baca sinopsis aku sampai, hah? Kok bisa kayak gini? Gitu, udah kayak pas baca aja udah kayak, hah, ini gila banget sih. Terus akhirnya pas udah baca skenarionya, wah ini lebih menantang Aha. dan sesuatu yang baru buat aku karena selama ini aku belum pernah berperan sebagai orang kayak gini. Ah, tapi ini seru banget buat aku karena very challenging dan pada akhirnya semoga sih semuanya bisa suka dengan hasilnya. Amin. Baik, aku tetap gemes loh, gak mau berani. Tapi kalau aku ditawarin, aku langsung yes. Aku yes. Oke, suami boleh silakan. Oke, di sini tadi kita lihat sedikit ya, suami sangat baik gitu ya, dan juga sangat kebapaan sekali gitu kan. Nah, kira-kira boleh nggak ceritain sedikit pertama kali kamu didapatkan peran ini dan juga apa sih perasaan kamu ketika menjalankan peran ini di film Musuh Dalam Selimut? Oke, pertama kali tuh waktu itu ketemu sama Bu Hadra. Kita meeting, ketemu langsung. Bu Hadra tuh tipe yang kalau nyeritain tuh detail dengan emosi gitu. Sama, Sangat. iya, sama kalau kayak dia lagi ngedirect kita tuh tetap aja emosinya ngikut gitu. Tapi justru itulah. Jadi kita ngerti inti dan unsur ceritanya tuh seperti apa dan segila apa. Aku pun setuju sama Bu Hadra tadi bilang kalau ini skripnya gila banget. Aku juga setuju. Jadi itulah alasan kenapa aku mau, karena aku juga sama Megan tadi, ini tuh challenging banget. Aku belum pernah dapat peran yang seperti ini, jadi ya kenapa enggak gitu. Apalagi aku tahu pemainnya siapa-siapa aja, jadi Udah kenal juga ya. udah kenal udah. Oke, thank you. Yasmin, ini tokoh sentral yang tadi aku bilang tuh kayaknya campur aduk ya. Ya kan, seorang perempuan baik, tulus gitu, seorang istri tiba-tiba diamuk dengan emosional yang luar biasa gitu kan. Kalau bisa divisualin rasanya tuh kayak lagi di kerangkeng terus digebuk-gebukin nggak bisa gerak gitu. Wow, luar biasa loh. Rasanya kayak gitu. Udah pernah. Gitu ya. Oke, the first time kamu dikasih karakter ini, ya kan? Karena kan bisa dibilang kan secara pribadi kamu orangnya baik banget kan, gitu kan? Ya kan? Nah, dapat karakter yang bisa dibilang tuh tiba-tiba berbalik menjadi satu buah karakter yang penuh emosional, penuh dengan namanya kayak harus begini dengan kondisi tadi hamil ya, gitu ya. Karakter gitu, apa sih yang bisa kamu share ke kita gitu loh? Oke. Waktu ini dari awal aja kali ya. Sama kayak Bani sama Megan, kalau dari aku waktu pertama kali baca skenarionya itu aku setuju sama Bu Hadra. Penonton tuh pasti bakal ikut dalam filmnya karena banyak teka-teki yang harus diselesaikan gitu sampai ending. Dan aku waktu pertama kali baca skenarionya aku pikir malam ini aku setengah dulu baru setengahnya besok. Tapi gak bisa ternyata waktu aku buka tuh kayak
oh tidak. Malah gemes ya. Iya, kebablas sampai ending. Segitu menariknya ceritanya menurut aku. Dan di sini gadis itu sosok karakter yang independen, tapi dari segala sisi sepertinya orang-orang terdekat dia itu tidak rasa baik dia yang ingin dia kasih ke orang lain itu tidak berbalik kepada dia gitu loh. Jadi opposite semua. Dan ya kalian bisa lihat di trailer, aku mencari tahu suatu hal dengan perut aku yang sangat besar dan itu ekstrim banget lah nanti. Aku gak takut ceritain. Tapi udah tergambar kok bagaimana perjuangan kamu di karakter ini luar biasa sekali beneran deh. Oke. Kita mungkin ke Cakrawala boleh, silakan. Oke. Ini bisa dibilang kamu kan tadi kita belum melihat ya di Cakrawala sini ya. Ini agak penasaran juga nih. Kamu adalah tadi kamu bilang adalah temannya dari teman kantor ya, gitu ya. Oke. Karakter ini kamu dapat dari tawaran pas kamu baca tuh gimana sih tiba-tiba gitu loh. Apakah kamu di sini menyangka bahwa aku sahabatan kok mereka ternyata loh kok jadi begini, loh kok jadi begitu gitu loh. Boleh cerita nggak kira-kira? Ya jadi pertama kali ditawarin ini adalah aku lagi kantor